Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrun 'azim wa syahrul mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita sampai malam ke-14 akan melaksanakan ibadah salat tarawih. Semoga sampai akhir Ramadan tarawih kita jangan sampai absen, insyaallah. Sayang sekali belum tentu tahun depan kita bertemu dengan Ramadan lagi. Maka oleh karena itu, tema yang tadi disampaikan oleh orang tua kita, puasa, kejujuran, adalah merupakan hal sangat penting dalam karakter seorang muslim. Perlu kiranya untuk sama-sama kita kaji dan mudah-mudahan bisa kita amalkan. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau baru selesai melaksanakan tugas dari Allah, yakni Isra wal Mi'raj? Sangat berat sekali. Maka orang-orang kafir Quraisy mencibir, mencaci maki, menghina, mengejek. Lalu kemudian muncullah pahlawan yang kita kenal dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Bahwa lebih dari itu pun semua peristiwa yang dialami oleh Rasulullah Isra dan Mi'raj itu, kata Sayyidina Abu Bakar, aku percaya. Ketika Sayyidina Abu Bakar mengatakan bahwa beliau percaya dengan apa yang dialami oleh Rasulullah SAW, maka seluruh orang-orang kafir Quraisy tidak lagi bisa ngomong apa-apa, dan kemudian jumlah kaum muslimin meningkat dengan cepat. Maka kejujuran, kebenaran adalah sebuah akhlak yang harus kita miliki karena berdampak baik sekali buat kita, dan apabila kita meninggalkan amalan yang baik ini atau akhlak yang baik ini, maka kita akan jadi orang-orang yang rugi. Contohnya begini, satu pun manusia tidak ada yang tahu manakala kita berpuasa. Yang mengetahui kita puasa atau tidak hanya kita dengan Allah. Hati kita tidak mungkin berani mengatakan bahwa, ya Allah, aku berpuasa, sementara tadi pagi atau tadi siang kita minum tanpa sepengetahuan satu orang pun. Maka disitulah kejujuran yang berkata bahwa kita berpuasa karena Allah. Bapak Ibu, tetapi jujur ini adalah barang yang sangat langka dan mahal saat ini. Boleh Bapak percaya atau tidak, kalau Bapak Ibu mengikuti peristiwa yang saat ini dialami oleh saudara-saudara kita di Banten, bagaimana bambu dipasang di pagar laut itu sekian puluh kilometer sampai sekarang. Mohon maaf, belum ada tokoh, pejabat yang mengatakan dengan jujur siapa pelakunya. Ini menunjukkan bahwa kejujuran itu hal yang sangat mahal. Maka suatu ketika ada sahabat Rasulullah SAW
yang sekaligus juga menjadi budak beliau, yaitu Ats-Tsauban. Jadi Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, itu memiliki budak yang sangat banyak, pembantu yang sangat banyak, tetapi nantinya bahwa semua budaknya Rasulullah itu dimerdekakan. Ats-Tsauban ini adalah budaknya Rasulullah, sekaligus pembantunya, sekaligus menjadi sahabatnya, sangat cinta sekali kepada Rasulullah SAW. Hampir tidak bisa berpisah dengan Rasulullah. Kemanapun Rasulullah pergi, beliau selalu mendampingi dengan penuh tulus ikhlas kasih sayang yang sangat tinggi kepada Rasulullah. Beliau melayani Rasulullah SAW, sehingga suatu ketika beliau sangat bersedih, seperti orang sakit begitu, padahal nggak sakit. Lalu kemudian Rasulullah tegur kepadanya, "Wahai sahabatku Tsauban, sepertinya engkau sedang sakit." Maka Tsauban menjawab, "Tidak wahai Rasulullah." Lalu, "Ada apa denganmu? Engkau kelihatan sedih sekali." Tsauban menjawab, "Bagaimana aku tidak sedih ya Rasulullah? Sekarang ini aku bisa melihatmu, melihat wajahmu yang luar biasa, teduh. Aku ingin selalu bersamamu, aku ingin bisa selalu melihatmu. Tapi bagaimana nanti di akhirat? Ketika kita memiliki tempat yang berbeda, engkau pasti berada di dalam surga yang tingkat surganya itu paling tinggi. Bagaimana aku tidak sedih, aku nanti tidak bisa melihatmu lagi ya Rasulullah." Ini Pak, sedih ketika tidak bisa melihat wajah Rasulullah. Apa kira-kira jawaban Rasulullah? Beliau berdiam sejenak. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di dalam surah An-Nisa ayat 69, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat keluhan dari bawahannya, dari budaknya, dari pembantunya, maka kemudian Allah yang menjawabnya. Apa kata Allah? "Wa may yuti'illah war rasul." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim. Maka mereka, orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, kelak mereka akan mendapatkan anugerah kenikmatan yang luar biasa bersama mereka. Siapa? Minan nabiyyin, golongan dari orang-orang yang Allah pilih menjadi nabinya Allah. Was-siddiqin, orang-orang yang jujur. Jadi ini Pak, nanti di surga itu orang-orang yang jujur itu akan setara dengan Nabi, akan tinggal bersama dengan Nabi dalam surganya Allah. Wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Jadi syahid itu subhanallah dirindukan oleh setiap kaum muslimin yang memiliki iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-solihin, dan orang-orang yang saleh. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin. Ini mereka akan berkumpul di dalam surganya Allah. Saking apa? Saking mahalnya itu yang namanya jujur. Maka oleh Allah akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, masuk ke dalam surganya Allah bersama para nabi, para syuhada, para solehin. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah sebaik-baik teman buat kita sekalian. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita berusaha dan mohon kepada Allah agar kiranya semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan dalam diri kita untuk senantiasa menjaga hati kita, karakter kita, akhlak kita, untuk terus senantiasa bisa dan mampu menjadi orang-orang yang jujur dalam segala hal. Karena pahala yang Allah siapkan, tempat yang Allah siapkan sangat luar biasa nikmat. Ketika nanti kita berada di surganya Allah, kita akan bersama para nabi, para rasul, ya,
para syuhada, orang-orang soleh, gara-gara kita mampu menjadi orang yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan kita. Bukan hanya berpuasa, bukan hanya bulan Ramadan, tetapi kejujuran harus selalu dan senantiasa menjadi selimut kita, menjadi akhlak keseharian kita dengan siapapun, dalam kondisi bagaimanapun. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang kelak bersama para nabi dan rasul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah karakter sejati bagi seorang mukmin yang seharusnya mampu dimiliki dan diamalkan bagi kita sekalian umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa dan selalu mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya dengan tulus ikhlas, sehingga kelak kita akan dikumpulkan bersama Nabi di jannahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.